4 pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi era John Hartman. UEA mundur, Indonesia ajukan bidding Piala Asia 2031. Jait Zas masuk top 5 back tengah termahal di Asia, dan media Inggris usulkan pemain Indonesia berlaga di Liga Arab Saudi. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Jait Zas masuk top 5 back tengah termahal di Asia. Lonjakan nilai pasar Jait Zas bukan sekedar angka statistik di atas kertas, melainkan pengakuan mutlak bahwa benteng pertahanan Indonesia kini dijaga oleh salah satu bek terbaik di benua Asia yang harganya tembus ratusan miliar. Kabar yang membuat dada setiap supporter Garuda membusung bangga datang dari laman statistik sepak bola dunia. Kapten masa depan kita Jait Zas yang kini membela klub Serie A Sassuolo resmi menembus daftar elit top 5 bek tengah termahal di Asia. Nilai pasarnya kini menyentuh angka fantastis 10 juta euro atau setara dengan 197,2 miliar. Kenaikan gila-gilaan ini terjadi pasca kepindahan dari Venezia ke Sassuolo pada bursa transfer musim panas Agustus 2025, lalu dengan mahar transfer 8 juta euro. Masuknya Jay ke jajaran elit ini menempatkannya bersanding dengan monster-monster pertahanan Asia yang bermain di klub raksasa Eropa. Di posisi puncak ada Abdulkadir Kusanov, Uzbekistan yang memperkuat Manchester City dengan nilai pasar 35 juta euro. Diikuti oleh dua tembok Bayern Munchen, Kim Min-jae 25 juta euro dan Hiroki Ito 18 juta euro. J berada di posisi kelima, bersaing ketat dengan Tsuyoshi Watanabe dari Feyenoord yang memiliki nilai pasar sama namun ditempatkan sedikit di atasnya. Fakta bahwa bek Indonesia ada di daftar ini adalah sejarah baru yang membuktikan kualitas grade A pemain kita. Kontribusi J di lapangan juga tidak main-main. Dia sukses mencatatkan 4 clean sheet di Serie A musim 2025-2026, sebuah prestasi gemilang di salah satu liga dengan pertahanan terketat di dunia. Prestis ini akan membuat negara-negara Asia lain berpikir dua kali untuk meremehkan pertahanan Indonesia. Jait Zas telah membuka mata dunia bahwa pemain berdarah Indonesia memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi piramida sepak bola. Status elit dan harga pasar selangit Jait Zas ini wajib menjadi motivasi bagi pemain muda lainnya untuk menyadari bahwa langit adalah batasnya jika mereka memiliki disiplin dan mentalitas baja seperti sang kapten. Media Inggris usulkan pemain Indonesia berlaga di Liga Arab Saudi. Sorotan dari The Guardian membuka mata dunia bahwa magnet supporter Indonesia adalah tambang emas yang harus segera digali oleh klub-klub kaya Arab Saudi. Fenomena gila sepak bola Indonesia kembali menjadi bahan analisis media internasional. Kolumnis John Duerden di media Inggris ternama The Guardian menuliskan opini menarik yang menyarankan klub-klub Saudi Pro League untuk mulai melirik pasar Indonesia. Alasannya sangat pragmatis namun masuk akal. Jaminan jutaan pengikut media sosial. Di tengah gempuran bintang dunia seperti Cristiano Ronaldo hingga Benzema, Liga Arab Saudi dinilai perlu memperluas pasarnya ke negara dengan populasi besar. Duerden menyebut bahwa merekrut pemain Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, akan memberikan dampak exposure yang masif. Prospek melihat pemain Garuda merumput di Tanah Suci bakal sangat menggetarkan secara emosional bagi fans tanah air. Ini bukan sekedar soal teknis, tapi soal identitas. Jika Mohamed Salah dianggap sebagai dongkrak raksasa untuk pasar Arab, maka pemain Indonesia adalah kunci untuk meledakkan interaksi digital klub. Kabar baiknya, Indonesia kini punya stok pemain yang layak secara kualitas. Nama-nama seperti Jait Zas, Calvin Verdong, dan Kevin Dix yang bermain di Liga Top Eropa, Italia, Prancis, Jerman disebut sebagai opsi ideal. Atau, jika mereka mencari talenta lokal muslim yang potensial, nama Rizky Ridho pun dianggap layak untuk berkarir abroad. Ini adalah peluang emas. Peluang merumput di Liga Arab Saudi ini harus dimanfaatkan sebagai batu loncatan untuk menaikkan level permainan sekaligus membuktikan bahwa pemain Indonesia punya nilai jual global yang tak tertandingi. 4 pemain keturunan grade A yang bisa dinaturalisasi era John Hartman. Era baru di bawah komando John Hartman menjanjikan kedatangan kuartet grade A dari Eropa yang siap menyulap timnas Indonesia menjadi kekuatan yang menakutkan di Asia. Kabar mengenai John Hartman yang selangkah lagi menukangi timnas Indonesia semakin terang benderang. Media Honduras Once Noticias bahkan membocorkan bahwa pelatih asal Inggris ini akan dikontrak selama 4 tahun setelah menolak tawaran Honduras. Dengan agenda padat mulai dari FIFA Series 2026, Piala Asia 2027,
hingga kualifikasi Piala Dunia 2030, PSSI dikabarkan siap menaturalisasi 4 pemain keturunan kelas kakap untuk mendukung taktik Hertman. Daftar nama ini benar-benar bikin merinding. Pertama, ada Tristan Goijer, 21 tahun, bek serba bisa PSI Zwolle jebolan Akademi Ajax yang punya darah Maluku. Kemampuannya bermain di bek sayap maupun tengah sangat cocok dengan sepak bola modern. Kedua, tembok kokoh Bundesliga Jason Schild, 22 tahun. Bek VfL Wolfsburg berdarah Ambon ini punya pengalaman mentereng di PSV dan Sunderland, menjadikannya aset jangka panjang yang sangat berharga. Ketiga, nama yang sudah lama diidamkan, Pascal Schreck. Bek Leeds United di Premier League ini punya darah Surabaya. Meski sempat membidik timnas Belanda, pintu naturalisasi masih terbuka. Keempat, Jayden Oosterwolde, bek Fenerbahce yang sedang bersinar di Turki. Meski target utamanya Belanda, dinamika karir bisa mengubah arahnya ke Indonesia. Jika keempat pemain ini bergabung, kita akan memiliki lini pertahanan dengan kualitas Eropa murni yang sulit ditembus tim Asia manapun. Realisasi naturalisasi kuartet bintang Eropa ini wajib menjadi prioritas mutlak PSSI untuk memberikan senjata nuklir bagi John Hertman dalam menaklukkan Asia. Indonesia ajukan bidding Piala Asia 2031. Mundurnya Uni Emirat Arab dari persaingan tuan rumah membuka jalan lebar bagi Indonesia untuk membawa pulang pesta sepak bola terbesar Asia ke tanah air dan menghapus trauma kegagalan masa lalu. Ambisi Indonesia untuk menjadi panggung dunia tidak pernah padam. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI resmi mengajukan bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031. Peluang ini semakin terbuka lebar setelah pesaing kuat Uni Emirat Arab dikabarkan mundur dari proses pencalonan. Kini, Indonesia bersaing dengan 3 kandidat tersisa, yakni Australia, India, serta 3 negara Asia Tengah gabungan seperti Uzbekistan, Kirgistan, hingga Tajikistan. Situasi ini adalah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan. Menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 adalah mimpi besar. Kita punya infrastruktur stadion yang sudah sangat mumpuni warisan Piala Dunia U17 dan renovasi berkelanjutan. Stadion GBK, GBT, JIS, hingga Manahan siap menyambut raja-raja Asia. Lebih dari itu, kita punya senjata nuklir bernama supporter. AFC tahu betul, turnamen yang digelar di Indonesia tidak akan pernah sepi penonton. Atmosfer gila di stadion adalah jaminan kesuksesan komersial bagi AFC. Langkah bidding ini juga menjadi upaya penembusan dosa atas batalnya Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu. Kita ingin membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah tempat yang aman, nyaman, dan meriah untuk menggelar turnamen internasional. Pemerintah dan PSSI harus bersinergi melobi negara-negara anggota AFC. Jika berhasil, tahun 2031 akan menjadi tahun pesta rakyat di mana kita tidak hanya menjadi penonton, tapi tuan rumah yang disegani. Kemenangan dalam proses bidding ini harus diperjuangkan habis-habisan sebagai bukti bahwa Indonesia adalah macan Asia yang siap mengaum, baik di dalam maupun di luar lapangan.